Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk mulai pelajaran semua? Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, siapkan alat tulis kalian. Kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Nah, kompetensi dasar dari adalah memahami hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Baik, sebelum masuk materi, pertama kita harus tahu apa itu dinamika rotasi. Dinamika rotasi terdiri dari dua kata, yaitu dinamika dan rotasi. Ada yang tahu apa artinya dinamika? Dinamika dari kata dinamis. Ada yang tahu dinamis? Atau dinamo? Dinamo. Nah, biasa kalau teman-teman punya mainan itu kan ada dinamonya. Nah, kira-kira apa fungsi dinamo itu? Ya, menggerak. Jadi dinamika adalah gerakan atau penggerak. Jadi dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Terus rotasi itu apa? Berputar. Contoh benda yang bergerak rotasi. Ya, roda sepeda. Bisa juga jam dinding. Nah, apa yang menyamakan roda dan jam dinding ini? Mereka sama-sama berputar pada poros yang tetap atau pada pusat putaran yang tetap. Jadi kalau misalnya roda itu pusat putarannya itu di bagian as, kalau sepeda motor itu bagian as. Nah, yang jam dinding itu di bagian tengah jarumnya, itu di tengah. Jadi bisa disimpulkan dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari gerak benda yang tetap pada porosnya atau yang memiliki poros tetap. Seperti itu. Nah, kemudian dalam dinamika rotasi terdapat yang namanya torsi. Nah, torsi itu adalah ukuran kecenderungan gaya untuk memutar suatu benda terhadap titik poros. Jadi misalnya ada sebuah benda. Nah, ini titik porosnya. Torsi itu kecenderungan sebuah gaya untuk memutar benda. Jadi dia lintasnya berbentuk lingkaran, melengkung. Sedangkan kalau gaya yang kita tahu kan gaya itu
arah gaya itu lurus gitu. Jadi sini gayanya ke sini. Nah, konsep torsi sendiri bisa teman-teman temukan itu di pintu, misalnya pembuatan pintu. Nah, pada pembuatan pintu, misalnya ini engsel pintu, ini pintunya. Nah, gagang pintu itu selalu diletakkan di ujung pintu. Kenapa? Ya, supaya lebih mudah untuk membukanya. Coba teman-teman bayangkan apabila gagang pintu diletakkan di bagian tengah pintu. Nah, bandingkan mana yang lebih mudah terbuka dan mana yang lebih berat. Ya, jadi gagang pintu yang berada di ujung pintu lebih mudah untuk dibuka daripada yang berada di tengah pintu. Itu kenapa? Di sini membuktikan bahwa torsi bergantung pada jaraknya. Ya. Jadi torsi bergantung pada jarak. Semakin besar jarak, semakin besar torsinya. Sehingga dapat dituliskan R sebanding lurus dengan R. Kemudian apalagi yang mempengaruhi torsi, yaitu gaya. Gaya yang mempengaruhi torsi itu bisa berupa gaya dorong ataupun gaya tarik. Nah, untuk arah gayanya, dia harus bagaimana? Dia harus tegak lurus terhadap lengan momennya. Ya, jadi misalnya ini dia porosnya, lengan momen adalah sini. Nah, gayanya harus tegak lurus dengan lengan momen. Sehingga dia bisa berputar. Sedangkan apabila dia sejajar, gayanya ke arah sana, misalnya teman-teman menarik daun pintu, ada pintu, kemudian teman-teman tarik, tidak ditutup atau dibuka, melainkan ditarik, dilepas dari engselnya, itu tidak akan menghasilkan torsi karena arahnya sejajar. Kemudian bagaimana gayanya? Coba teman-teman bandingkan mendorong pintu dengan kuat dan dengan lemah. Mana yang lebih keras tertutupnya? Atau mana yang lebih cepat gerakan pintunya? Itu yang lebih keras, bukan? Berarti semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga torsinya. Maka rumus torsi R dia berbanding lurus dengan gaya. Nah, di sini sudah terkumpul semua yang besarannya dari torsi. Jadi dapat disimpulkan rumus torsi adalah jari-jari dikali dengan gaya. Nah, kemudian torsi itu memiliki arah, jadi merupakan besaran vektor. Jadi ketika ini lengan, ini poros putaran dan ini lengannya, lengan momen, dan sini tempat gayanya, torsi memiliki dua nilai, positif dan
negatif. Positif apabila berlawanan dengan arah jarum jam. Kan arah jarum jam itu ke sana. Itu arah jarum jam. Jadi ini kan berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia nilainya positif. Sedangkan yang searah jarum jam, arahnya itu bernilai negatif. Nah, kemudian kedua adalah momen inersia. Apa itu momen inersia? Coba teman-teman bayangkan sebuah bola pingpong dan sebuah kelereng. Ini misalnya kelereng, dan ini bola pingpong. Nah, dimana kita tahu bola pingpong itu tengahnya kan kosong, jadi dia seperti cuma di bagian kulit bolanya saja. Sedangkan kelereng itu berbentuk bola pejal yang berisi penuh. Nah, ketika teman-teman tiup, kira-kira mana yang bergerak dan mana yang tidak? Ya, betul. Jadi bola pingpong akan bergerak, sedangkan kelereng tidak akan bergerak ketika ditiup. Atau biasa dalam hukum 1 Newton itu disebut kelembaman. Nah, dalam gerak rotasi, kelembaman ini diartikan dengan momen inersia. Kemudian apa yang membedakan bola pingpong dan kelereng? Kenapa kelereng lebih susah bergerak daripada bola pingpong? Karena masanya. Nah, jadi bola pingpong lebih ringan daripada kelereng. Sehingga jika kita tulis rumus momen inersia, semakin besar masanya, semakin besar juga momen inersianya. Jadi dia tegak lurus. Jadi dia berbanding lurus dengan massa. Nah, kemudian apa lagi? Pusat massa atau pusat putaran. Nah, pusat massa, karena bola pingpong ini dia hanya berbentuk kulit, jadi kan kalau poros atau pusat putaran itu berada di tengah-tengah. Semua poros putaran itu berada di tengah-tengah. Atau sebagai pusat putaran itu ada di tengah karena dia pusat. Nah, kemudian karena bola pingpong itu hanya berupa kulit bola dan tengahnya kosong, maka distribusi massa dalam bola itu ada di bagian luar saja, di bagian luar. Sedangkan untuk kelereng distribusi massanya ada di sini, ada di seluruh kelereng. Jadi dia lebih dekat terhadap pusat putaran. Sedangkan di sini dia masih ada jarak kosong, ada jari-jarinya. Sehingga didapat rumus I sama dengan M kali R. Mungkin pembelajaran cukup dari sini.
ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.